Halo kamera Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang lokasi emas kerajaan Majapahit yang banyak ditemukan. Di manakah lokasi itu? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ceritanya. Berdasarkan mitos yang beredar, kolam segaran yang terletak di Dusun Unggahan, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, menyimpan banyak emas peninggalan Kerajaan Majapahit. Kolam segaran sendiri memiliki luas mencapai 6,5 hektar dengan panjang 375 meter, sedangkan lebarnya mencapai 175 meter. Tembok yang berdiri dari bata merah tersusun melingkari tepian kolam dengan ketebalan 1,6 meter dan tingginya 2,88 meter. Dahulu, kolam purbakala ini menjadi salah satu waduk untuk mengairi lahan pertanian. Selain itu, kolam tersebut juga digunakan untuk rekreasi dan menjamu tamu kerajaan dari luar negeri. Dikisahkan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit pernah mengadakan pesta besar karena kedatangan duta dari Cina, angkatan perang negeri Tartar. Mereka saat itu disuguhkan hidangan dengan perkakas dari emas. Para tamu pun merasa puas dan menilai Majapahit negara besar yang patut dihormati. Usai pesta dan sebelum tamu pulang, semua perkakas dari emas mulai dari piring, sendok, hingga nampan dibuang ke kolam segaran. Sementara menurut kepercayaan masyarakat lain, perabotan makanan yang dibuang ke kolam akan diambil kembali untuk dicuci setelah para tamu asing itu meninggalkan acara perjamuan. Ada pula yang beranggapan bahwa perabotan yang dibuang ke kolam itu tidak akan pernah diambil lagi. Adapun orang yang pertama kali menemukan kolam itu adalah Insinyur Henry McLean Pond pada tahun 1926. Ia mengajak Adipati Mojokerto dan warga setempat untuk melakukan konservasi pusaka kecil-kecilan di Trowulan. Henry menemukan situs terpendam dan banyak artefak, sebagian besar berbalut emas. Namun saat mendudukan Jepang, Henry ditangkap dan terjadi eksploitasi besar-besaran. Hampir setiap hari di desa kemasan ditemukan emas. Bahkan banyaknya emas di dalam tanah menjadi latar belakang nama desa ini. Harta karun di seputar Trowulan selain berupa uang keping emas, ditemukan pula peralatan rumah tangga kerajaan, patung-patung hingga candi. Sementara dalam wawancara juru pelihara kolam segaran dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Adi Waluyo memastikan bahwa emas di kolam segaran hanyalah mitos belaka. Sejauh ini, kata Adi, di dasar kolam hanyalah berupa lumpur yang mengendap. Hanya berupa tanah, tidak ada piring emas. Kalau ada, pasti sudah diserbu orang. Itu hanya cerita rakyat, ujar Adi. Selain itu, juga banyak bermunculan para pemburu harta karun selain warga setempat yang ikut memburu emas. Kegiatan ini terus berlangsung hingga tahun 1965. Kemudian, pada tahun 1966, kolam segaran dibugar. Namun, kegiatannya hanya berlangsung setahun. Pemugaran yang lebih terencana dan terarah baru dilakukan pada tahun 1974 dan selesai pada tahun 1984. Saat pemugaran pertama ditemukan bandul jaring, kail pancing dari emas, dan juga sebuah piring yang berbahan emas. Penemuan itu ditulis di dinding Museum Trowulan. Posisinya di sebelah kanan batu surya Majapahit. Sementara budayawan Trowulan Joko Umbaran Duku Segaran mengungkapkan dulu merupakan pawon sewu atau dapur umum untuk memasak ransum untuk para ksatria laut dan ksatria Bayangkara. Kolam segaran memiliki nama asli Citrawulan, Trawulan atau Trowulan. Pemberian nama Citrawulan untuk kolam tersebut belum diketahui secara pasti. Konon, keindahan kolam tersebut menjadi alasan mengapa diberi nama Kolam Citrawulan. Pada malam hari, cahaya bulan akan terbayang di permukaan air kolam. Saat bulan purnama, semua orang yang berada di sekitar kolam akan mengakui suasananya sangatlah indah.
Sebuah pemberitaan Cina menyebutkan setiap purnama penduduk Majapahit bersukacita di sekitar kolam Citra Wulan. Bahkan kaum perempuan membentuk barisan di sekitar kolam sambil bernyanyi di rumah-rumah orang berada untuk mendapatkan uang. Nama kolam Segaran atau Citra Wulan berdasarkan namanya merupakan tempat ideal untuk menikmati cahaya purnama. Lokasi ini menjadi tempat ideal untuk melakukan pemujaan kepada Dewa Chandra. Kekuatan dan keindahan Chandra terbayang di permukaan air kolam. Bayangan bulan purnama pasti terpantul di permukaan air tersebut. Artinya air kolam pada masa itu dipenuhi oleh kekuatan indahnya Sang Chandra. Karena fungsinya, kolam Citra Wulan juga tempat pemujaan bagi Dewa Chandra dan rekreasi para penduduk kota Majapahit di kala bulan purnama. Diperkirakan kolam Citra Wulan dibuat di masa Raja Hayam Wuruk. Sesuai Empu Prapanca, menggubah kakawin negara Kertagama pada tahun 1365. Itulah mengapa kolam Citra Wulan tidak tercantum di dalam naskah tersebut. Konon, Hayam Wuruk sengaja memerintahkan pembangunan kolam Citra Wulan ini juga untuk mengenang peristiwa Perang Bubat, yang membuat kekasihnya Dia Pitaloka memilih mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Demikianlah kisah tentang lokasi emas Kerajaan Majapahit yang telah ditemukan, yaitu Kolam Segaran. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.